Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya ucapkan selamat datang bagi subscriber baru dan saya ucapkan tetap standby bagi yang sudah subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dan cara memakai rumus logika yang ada di Microsoft Excel. Di part sebelumnya kita telah membahas tentang lookup dan VLOOKUP, kemudian standar deviasi yang rumus tersebut dikatakan sebagai rumus pencarian. Sekarang kita masuk ke rumus logika. Rumusnya if ya. If, jika artinya. Oke, kita buat sebuah tabel nomor kita buat contoh siswanya ada 5 orang siswa yang terdiri dari nama, kelas, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata keterangan. Nanti yang ditulis manual itu nama, kelas, nilai UTS, UAS, rata-rata dan keterangan kita gunakan rumus. Untuk rata-rata kita pakai rumus yang dulu, average ya. Oke, ini kita buat kelasnya kelas 11 multimedia ya. Sama aja semua kelas. Nilai UTS-nya loh, ini oke, untuk rata-rata kita gunakan rumus yang telah lalu ya. Average, nilai UTS dan nilai UAS. Kita genapkan ya. Oke, nilainya tidak ada yang sama ya. Oke, sekarang kita bahas dulu if-nya itu if tunggal. Nanti ada dua, setelah if tunggal itu kita akan bahas if majemuk. Dan nanti kriterianya banyak ya. Kalau if tunggal itu pilihannya benar salah aja ya. Sama dengan yang if majemuk itu benar salah juga, tapi dia memiliki tingkat salah dan kebenarannya ya. Oke, kita masuk dulu ke, kita buat keterangannya. Nilai ini ada 89, 75. Kita buat yang nilai 80 ke atas, kita buat nilai 8 lebih besar atau sama dengan 80, maka
lulus ya. Nah, ini keterangan. Berarti dapat kita lihat dari kelima rata-rata ini yang akan lulus cuman 89, 93 dan 84. Ya. Karena kita membahas nilainya itu lebih besar atau sama dengan. Kalau kita buat lebih besar dari 80, kalau ada nilai yang 80 maka dia tidak lulus. Tapi kalau kita buat lebih besar atau sama dengan 80 berarti 80-nya termasuk ya. Oke. Rumusnya itu if sama dengan dulu ya. If kurung logikalisnya nilai rata-rata yang kita ambil, kemudian logikanya itu lebih besar atau sama dengan 80 titik koma. Value if true, jika dia benar maka nilainya itu lulus titik koma. Jika tidak benar atau nilai false-nya tidak lulus, baru tutup kurung. Dirumuskan seperti itu ya. If logikalnya jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 80 maka nilai benarnya adalah lulus. Jika tidak benar maka dia tidak lulus. Enter. Oke. Kenapa dia lulus? Karena rata-rata untuk Ani ini 84 sudah melebihi dari 80 atau sama dengan 80. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, berarti ada dua karakter, dua orang yang tidak lulus ya. Kalau kita buat yang hanya lulus 85 ke atas gitu ya. Kita buat logikanya di sini 85 lebih besar atau sama dengan 85 ya. Enter. Maka 84 tidak termasuk, maka dia tidak lulus. Seperti itu ya. Tadi kita buat 84 ya. 45. Oke. Itu adalah rumus if tunggal. Jika yang hanya nilainya itu lulus tidak lulus. Bagaimana kalau kayak di saat kita kuliah itu ada dari nilai sekian ke sekian maka nilainya A, sekian ke sekian maka B, sekian-sekian C, sekian-sekian D, sekian-sekian gagal. Oke, kita buat ini masih nilai yang rata-rata yang sama ya. Kita buat di sini predikat. Kita buat keterangan. Nilai 90 nilai lebih besar atau sama dengan 90 maka nanti dia A. Kita buat sampai 4 ya. Ini kita buat 80 B. Yang ini kita buat 70 C. Ini kita buat 60 D. Yang ini kurang dari 60. Jadi kurang ini ya. Kurang dari 60 K E. Nah, ada 5 kriteria logika yang akan kita masukkan ke dalam predikat. Kita lihat 8. Yang pertama dulu, lebih besar atau sama dengan 90 maka dia A. Itu berarti dari nilai 90
sampai 100 itu dia A, 90-nya termasuk. Kemudian yang kedua itu 80. Berarti dia dari 80 sampai ke 89, tidak 90 lagi. Itu dia B. Ingat, dari 80 ke 89. Kalau 90 dia sudah A. Kemudian yang ketiga, dari 70 sampai ke 79 itu dia C. Kemudian dari 60 sampai ke 69 dia D. Kalau kurang dari 60, berarti 60 ke bawah ya, berarti 60-nya enggak termasuk, maka dia E. Oke, langsung kita ke rumus. Sama dengan if kak kurung logical test. Ini dia rata-rata lebih besar atau sama dengan 90 titik koma, maka nilai betulnya adalah A titik koma. Jangan langsung kurung karena kita majemuk ya. Berarti kita buat if lagi, logical lagi. If kurung lagi, logical testnya tetap yang rata-rata ini diklik. Lebih besar atau sama dengan 80, maka dia B titik koma. If lagi kak kurung masih rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka dia C titik koma. If lagi logikalnya rata-rata lebih besar atau sama dengan 60, maka dia D. Untuk yang terakhir, yang di bawah 60 itu tidak kita buat if-nya lagi. Berarti langsung kita isi dia di value if false. Berarti nilai salahnya. Langsung kita buat E. Nah, kemudian tutup kurungnya dihitung. Berapa buka kurung yang tadi, itu yang ditutup kurung. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti tutup kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk yang terakhir itu tidak kita buat if lagi. Kita masukkan dia ke false. Artinya, selain dari yang 4 keterangan ini, maka dia ini E ya. Oke. 84 berarti kita masuk B. Kita tarik bawah. Oke, dapat kita lihat C 76 78 ini ya. Di sini dia kriterianya. Yang B yang di sini. Yang A yang ini. Oke, itu adalah rumus if majemuk atau logikanya itu lebih dari 1. Adapun yang rumus if tunggal tadi itu adalah logikanya 1, tidak lebih ya. Sekarang kita masukkan OR dan AND ya. AND. Oke, ini kita hapus dulu terlebih dahulu. Ini oke, ini kita hapus juga. Oke. Di sini kita kasih keterangan untuk dua buah nilai ini ya. Untuk nilai UTS keterangannya di sini aja. Ini kita hapus dulu ya. Nanti keterangannya di sini isinya itu lulus tidak lulus ya. Tapi dari kedua nilai ini ada batas lulusnya. Untuk UTS lulus itu harus 80 ke atas, jadi lebih besar atau sama dengan 80. Ini syarat nilai UTS atau KKM ya. Kemudian kalau nilai UAS, dia lulus itu harus 80
85 lah ya. Lebih besar atau sama dengan 85, itu baru dia lulus. Kita buat ini if or, dan ini if and. Arti or itu adalah atau, and ya, dan gitu ya. Rumus manualnya itu and seperti ini ya. Nah, seperti ini. Logika dan logika satu. Kita coba ini. Nah, ini ya, true. Cerita dulu. Karena fungsi and secara tunggal itu jarang dipakai ya. Sering digunakan itu penggabungan dari logical if. Berarti kalau dia or, jika nilai UASnya terpenuhi 80 ke atas dan nilai UASnya 85 ke atas, maka dia lulus. Kemudian kalau yang ini nilai UTS-nya tidak terpenuhi, nilai UASnya terpenuhi, hasil di OR dia lulus. Ya. Artinya, kalau if OR satu saja yang tidak terpenuhi, dia tetap lulus. Atau selainnya tidak lulus, selain itu umpamanya kriterianya ada 5. 4 yang tidak terpenuhi, yang terpenuhi cuma 1. Kalau di rumus if or, dia tetap lulus. Tapi kalau if and, satu saja yang tidak terpenuhi kriterianya, maka dia tidak lulus. Walaupun yang terpenuhinya 4 dan tidak terpenuhinya cuma 1, maka dia tetap tidak lulus. Itu ya. Kita coba masuk ke rumus. Sama dengan if kurung or. Logikal 1, nilai UTS lebih besar atau sama dengan 80. Logikal 2-nya itu ini ya, lebih besar atau sama dengan 85. Tutup kurung, titik koma. Nah, yang OR ini itu hanya menghitung logika dari nilai UTS dan UAS ya. Nilai betul dan nilai benarnya kita tutup kurung dulu, titik koma, baru masuk ke if-nya lagi. Nilai betulnya, jika betul nilai UTS lebih besar dari 80 dan UAS lebih besar atau sama dengan 85, maka nilai benarnya itu lulus. Jika tidak, tidak lulus. Jadi rumus ini menggunakan if tunggal ya. Enter. Maka dia lulus. Karena nilai ANI, nilai UTS-nya itu 80 terpenuhi, nilai UAS-nya 88 terpenuhi. Yang enggak terpenuhi itu nanti ada di sini. Kolik ya, maka dia nanti tidak lulus. Yang ini tidak terpenuhi, tapi yang ininya terpenuhi, tetap lulus. Nah, ini dia. Kolik tetap lulus ya. Oke, sekarang kita masuk ke AND. Nilai AND ini salah satu yang tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Maka dapat kita lihat nanti yang tidak lulus itu ini ya, Kholik dan Muhid. Kalau di rumus if or-nya cuman Kholik. Sama dengan if AND kurung logika 1, nilai UTS lebih besar atau sama dengan 80. Logika 2-nya nilai UAS lebih besar atau sama dengan 85. Koma, bukan, tutup kurung,
koma, nilai betulnya adalah lulus. Nilai salahnya tidak lulus. Tutup kurung. Enter. Oke. Ini lulus karena keduanya terpenuhi. Nah, ada dua yang tidak lulus karena untuk yang muhid ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu nilai UTS. Kemudian coba kita gabungkan dengan if majemuk tadi. Kita buat pembatasan keterangan jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka nilainya sangat memuaskan. Bukan, dengan pujian, karena tertinggi ya. Ini kita copy ke bawah. Kalau 80 dengan kan sangat memuaskan. Kalau dia 70 memuaskan aja. Kalau dia 60 cukup memuaskan. Kalau kurang dari 60 gagal. Oke, ini ya. Kita buat rumusnya. Berarti nanti kita harus menambah rata-rata. Tambah dulu selnya insert. Kita tambahkan dulu insert kolom ya. Nih. Rata-rata rumus Average ya. Kita bulatkan. Umpamanya ada satu yang gagal nanti ya. Nah, ini 60 kan, ini 59 aja. 58. Nah, supaya nanti ada yang gagalnya ya. Kemudian nanti 78 itu termasuk memuaskan, 76 juga memuaskan, 93 dengan pujian, 84 sangat memuaskan. Ini nanti yang gagal. Kita cari dulu yang cukup memuaskan, belum ada ya. Ini kita buat 60. 60 ini nanti cukup memuaskan. Sip. Baru kita masuk ke rumus if majemuknya. Sama dengan if jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 90, maka nilai betulnya itu dengan pujian. Koma, if lagi, klik lagi yang rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 80. Oh, ini kurang tanda petik ya. Nah, ini. If lagi rata-rata lebih besar atau sama dengan
80, maka nilai betulnya itu sangat memuaskan. Koma, if lagi, masih nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka nilai betulnya itu memuaskan. Koma lagi dan if lagi, rata-ratanya lebih besar atau sama dengan N60, maka cukup memuaskan. Nah, untuk yang terakhir tidak perlu dibuat, kita masukkan ke value false. Jika tidak dari keempat karakter logika di atas, maka dia gagal. Itu artinya ya. Tutup kurung sebanyak 1, 2, 3, 4. Itu 4. Oke, enter. Ini ya, sangat memuaskan karena dia 84 rata-ratanya. Dengan pujian nanti yang nomor 2 ya. Tarik bawah. Ini dia. Memuas. Gagal yang paling bawah karena dia 59, tidak sampai 60. Keterangan kita tadi bukan tergantung di sini ya, tapi tergantung di rumusnya. Jangan fokus ke sini. Yang penting itu di sininya. Ini hanya pemberitahuan saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita tentang penggunaan rumus logika. Yang pertama itu kita pelajari tadi rumus if tunggal, kemudian if majemuk. Kemudian kita gabungkan dengan OR dan AND. Masih ingat perbedaan di antara keduanya? Kalau rumus OR, satu saja yang lulus dari banyak logika, maka dia tetap lulus. Kalau rumus AND ini, satu saja yang tidak lulus dari semua logika, maka dia dikatakan tidak lulus. Oke? Demikian dulu video kita pada hari ini tentang logika pada Microsoft Excel. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. Share juga ke teman-teman kita semua. Makin banyak ilmu, makin berkualitas. Makin banyak tahu, makin senanglah hati. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.